Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai menghitung harga pokok pesanan. Yang pertama yaitu pengertian harga pokok pesanan, yang kedua karakteristik harga pokok pesanan, yang ketiga manfaat harga pokok produksi, yang keempat pengelompokan biaya harga pokok pesanan, dan yang kelima yaitu kegiatan perusahaan manufaktur. Slide selanjutnya yaitu mengenai pengertian harga pokok pesanan. Di sini ada dua pendapat ahli, yaitu menurut Supriyono pada tahun 2011, harga pokok pesanan merupakan metode pengumpulan harga pokok produk di mana biaya setiap pesanan atau kontrak jasa secara terpisah, dan setiap pesanan biasanya digunakan oleh perusahaan yang membuat produksinya berdasarkan pesanan. Sedangkan menurut Mulyadi, yaitu metode harga pokok pesanan adalah metode pengumpulan harga pokok produk untuk setiap pesanan sesuai dengan biaya yang dikeluarkan oleh setiap pesanan. Jadi, harga pokok pesanan merupakan metode untuk memproduksi produk dan menentukan HPP perusahaan berdasarkan pesanan. Slide selanjutnya yakni karakteristik harga pokok pesanan. Yang pertama, perusahaan yang memproduksi berbagai macam produk sesuai dengan spesifikasi pemesan, dan setiap jenis produk dihitung harga pokoknya secara individual. Yang B, biaya produksi harus dipisahkan menjadi dua golongan pokok, yaitu biaya produksi langsung dan biaya produksi tidak langsung. Sedangkan yang C, biaya produksi langsung terdiri atas biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, sedangkan biaya produksi tidak langsung meliputi biaya overhead pabrik. Masih pada karakteristik harga pokok pesanan. Yang pertama, biaya produksi langsung dibebankan dalam harga pokok pesanan tertentu berdasarkan biaya yang sesungguhnya terjadi. Sementara biaya produksi tidak langsung dibebankan dalam harga pokok pesanan berdasarkan tarif yang ditentukan di muka. Yang kedua, harga pokok per unit dihitung pada saat pesanan selesai diproduksi dengan membagi jumlah biaya produksi yang dikeluarkan untuk pesanan tersebut dengan jumlah unit produksi yang dihasilkan dalam pesanan yang bersangkutan. Selanjutnya, harga pokok untuk pesanan dihitung pada saat pesanan yang bersangkutan selesai dengan menjumlahkan semua biaya yang dibebankan pada pesanan yang bersangkutan. Nah, pesanan yang sudah selesai dimasukkan ke gudang atau produk jadi, dan biasanya akan segera diserahkan atau dijual kepada pemesan sesuai dengan tanggal pesanan. Slide selanjutnya yakni manfaat harga pokok produksi pesanan. Nah, yang pertama yaitu menentukan harga jual yang akan dibebankan kepada pemesan. Yang kedua, sebagai pertimbangan penerimaan atau penolakan pesanan. Yang ketiga, memantau realisasi biaya produksi. Yang keempat yaitu menghitung laba atau rugi tiap pesanan. Dan yang terakhir, menentukan harga pokok persediaan produk jadi dan produk dalam proses yang disajikan dalam neraca. Lanjut, slide selanjutnya yakni pengelompokan biaya harga pokok pesanan. A. Akun untuk menampung biaya yang dikeluarkan untuk mengolah bahan baku menjadi produk jadi. Yang kedua yaitu akun pembantu. Yang ketiga, akun pembantu beban pemasaran dan beban administrasi umum. Yang keempat yaitu kartu harga pokok produksi. Slide selanjutnya yaitu kegiatan perusahaan manufaktur. Nah, aliran harga pokok atau flow of cost menunjukkan aliran biaya produksi dalam rangka kegiatan pengolahan bahan baku menjadi produk. Harga pokok produk akan dipengaruhi aliran kegiatan atau flow of activity perusahaan manufaktur dalam mengolah bahan baku menjadi produk jadi. Nah, kegiatan perusahaan manufaktur di bawah ini, aliran kegiatan perusahaan manufaktur yang pertama yaitu pengadaan, yang kedua produksi, yang ketiga penyimpanan produk jadi, dan yang terakhir yaitu penjualan produk jadi. Selanjutnya yakni pencatatan akuntansi biaya. Di situ ada biaya bahan baku dan penolong. Nah, biaya bahan baku dan penolong meliputi biaya pembelian bahan dan pemakaian bahan.
Yang kedua yaitu biaya tenaga kerja. Yang digunakan untuk mencatat biaya tenaga kerja yaitu adalah kartu kerja untuk masing-masing pekerjaan individu. Biaya tenaga kerja dibukukan dengan cara mendebet barang dalam proses biaya tenaga kerja dan dalam proses biaya overhead pabrik dengan mengkredit utang gaji dan upah. Selanjutnya yakni biaya overhead pabrik terdiri atas seluruh biaya manufaktur selain dari bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung. Nah, tingkat penggunaan overhead dapat didasarkan pada jam kerja atau jam kerja tenaga kerja langsung. Yang keempat yaitu persediaan produk pesanan. Di situ ada pencatatan produk pesanan berdasarkan jenis produk. Yang pertama ada barang dalam proses, yang kedua produk jadi, yang ketiga yaitu penyerahan produk jadi. Selanjutnya ada kasus 1 yaitu PT Karisma. Berdasarkan soal tersebut, Anda diminta untuk mencatat pembelian bahan baku dan penolong. Yang kedua, jurnal untuk mencatat pembelian bahan baku. Dan yang ketiga yaitu jurnal untuk mencatat pembelian bahan penolong. Selanjutnya yaitu jurnal untuk mencatat pembelian bahan baku dan penolong. Debit persediaan bahan baku, debit lagi persediaan bahan penolong. Senilai jenis soal. Kemudian yang sebelah kreditnya utang dagang 46.400 karena pembelian bahan bakunya secara kredit, sedangkan pembelian bahan penolongnya secara tunai, maka cash dikredit 1.480.000. Selanjutnya yang kedua yaitu jurnal untuk mencatat pemakaian bahan baku. Di situ ada debit, BDP, BBB. Kreditnya yaitu persediaan bahan baku senilai jumlah bahan baku yang dipakai. Kemudian jurnal untuk mencatat pemakaian bahan penolong yaitu BOP sesungguhnya di debit, kreditnya persediaan bahan baku senilai jumlah bahan penolong yang digunakan. Selanjutnya yaitu contoh studi kasus 2 mengenai tenaga kerja PT Karisma. Nah, Anda diminta untuk yang pertama jurnal pemakaian tenaga kerja, yang kedua jurnal pembayaran gaji dan upah, yang ketiga jurnal pengalokasian biaya tenaga kerja. Selanjutnya yakni jurnal untuk mencatat pemakaian tenaga kerja. Di situ dijumlahkan dari jumlah tenaga kerja langsung, tenaga kerja tak langsung, dan tenaga kerja pemasaran. Jadi totalnya ada 27.700.000. Nah, sebelah debit adalah gaji dan upah, kreditnya utang gaji dan upah. Yang B yaitu jurnal untuk mencatat pembayaran gaji dan upah dibayar, maka debitnya utang gaji dan upah, kreditnya kas senilai sama 27.700.000 rupiah. Kemudian yang C jurnal untuk mencatat pengalokasian gaji dan upah. Di situ ada dijabarkan BDP, BDK, terus BOP sesungguhnya, biaya pemasaran, biaya administrasi dan umum, kreditnya yaitu gaji dan upah senilai 27.700.000 rupiah. Selanjutnya mengenai BOP studi kasus 3 yaitu berdasarkan data tersebut Anda diminta untuk yang pertama mencatat BDP biaya overhead pabrik, yang kedua mencatat BOP yang sesungguhnya, yang ketiga jurnal untuk menutup biaya overhead pabrik, dan yang terakhir jurnal untuk menutup selisih BOP. Yang pertama yaitu jurnal untuk mencatat BDP biaya overhead pabrik. Di situ didapat dari 18 juta dikali 110 karena masuknya ke BOP dibebankan. Jadi sebelah debitnya adalah BOP biaya overhead pabrik, kreditnya BOP yang dibebankan senilai 19.800.000 rupiah. Selanjutnya yakni jurnal untuk mencatat BOP yang sesungguhnya terjadi, yaitu debitnya BOP sesungguhnya, kreditnya berbagai rekening dikredit senilai 19.780.000 rupiah, didapat dari biaya bahan penolong 1.480.000 rupiah, biaya tenaga kerja langsung 900.000 rupiah, dan BOP pabrik yang sesungguhnya. Selanjutnya yaitu jurnal untuk menutup biaya overhead pabrik. Yang pertama, jika BOP sesungguhnya sama dengan BOP yang dibebankan, maka
Debitnya BOP yang dibebankan, kreditnya BOP sesungguhnya dengan nominal yang sama. Yang kedua, jika BOP sesungguhnya lebih besar dari BOP yang dibebankan, maka BOP yang dibebankan lebih besar di debit, kemudian selisih BOP di kredit, dan BOP sesungguhnya adalah di kredit. Yang ketiga yaitu jika BOP sesungguhnya lebih kecil dari BOP yang dibebankan, maka BOP yang dibebankan debit Rp19.800.000, selisih BOP kredit Rp20.000, dan BOP sesungguhnya di sebelah kredit Rp19.780.000, karena BOP yang sesungguhnya lebih kecil dari BOP yang dibebankan. Selanjutnya itu jurnal untuk menutup selisih BOP. Yang pertama, BOPS lebih kecil dibandingkan BOP, maka selisih untung yaitu harga pokok penjualan, kreditnya yaitu selisih BOP. Nah, apabila yang kedua, BOP sesungguhnya lebih besar dari BOP yang dibebankan, maka selisih rugi karena BOP yang sesungguhnya lebih besar dari BOP yang diperhitungkan. Maka debitnya yaitu selisih BOP senilai Rp20.000 dan kreditnya harga pokok penjualan Rp20.000. Selanjutnya yakni penyusunan laporan keuangan. Nah, pengumpulan biaya produksi, yaitu biaya produksi dikumpulkan berdasarkan pesanan tertentu. HPP persatuan dihitung secara membagi total biaya produksi untuk pesanan dengan jumlah satuan produk yang bersangkutan. Yang kedua yaitu posting ke buku besar. Yang ketiga, pencatatan biaya ke dalam kartu pesanan. Dan yang terakhir, penyusunan laporan keuangan. Selanjutnya yaitu pengumpulan biaya produksi. Nah, berdasarkan pesanan tertentu, HPP persatuan dihitung dengan cara membagi total biaya produk untuk pesanan dengan dibagi jumlah satuan produk yang bersangkutan. Nah, beberapa kegiatan yang harus dilakukan ketika mengumpulkan biaya produksi yaitu yang pertama, mencatat biaya bahan baku, yang kedua mencatat biaya tenaga kerja, dan yang ketiga mencatat biaya overhead pabrik. Selanjutnya posting ke buku besar. Nah, ada 4 jenis buku besar. Yang pertama bentuk T atau sederhana, yang kedua bentuk skontro, yang ketiga bentuk saldo tunggal, dan yang keempat bentuk saldo rangkap. Selanjutnya yaitu pencatatan biaya ke dalam kartu pesanan. Nah, dalam metode HPP pesanan, penentuan pengumpulan biaya didasarkan atas setiap pesanan atau pesanan setiap jenis produknya. Nah, setiap produk dibuatkan kartu biaya pesanan. Nah, kartu harga pokok pesanan merupakan dokumen dasar penentuan biaya produksi produk pesanan. Nah, berikut merupakan contoh bentuk kartu harga pokok pesanan. Di situ ada nama perusahaan, nomor pesanan, pemesan, jenis produk, spesifikasinya, jumlah, tanggal diterima, tanggal diserahkan, ada perhitungan biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Selanjutnya yaitu menyusun laporan keuangan. Nah, laporan keuangan itu ada 3. Yang pertama laporan laba rugi, yang kedua laporan perubahan ekuitas, dan yang ketiga laporan posisi keuangan. Nah, karena kalian sudah kelas 12, maka pastinya sudah tahu bagaimana bentuk laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan posisi keuangan. Nah, ternyata menyusun laporan keuangan adalah bagian yang paling akhir dari menghitung harga pokok pesanan. Nah, sekian dari materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami dalam pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.